Mas Fajar katanya dulu pernah ada batu empedu. Iya. Oh, tapi sekarang udah sembuh. Udah nggak pernah kambuh. Udah nggak pernah kambuh. Dulu waktu kambuh kayak gimana rasanya? Mules, kayak sakit perut banget, gitu. Tapi muter-muter. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah. Oh gitu. Sekarang udah sama sekali nggak ada ya? Alhamdulillah. Sempet obes ya? Obes. Nah itu gimana tuh? Itu 1 bulan pertama saya nyoba itu turun 7 kilo. Padahal makannya enak. Dari sisi kesuburan, itu kita nikah dari 2006 sampai saya mulai menjalani ke KF itu 2017. Itu belum punya keturunan. Sampai 2017 sampai itu? 2017. Terus kemudian? Alhamdulillah 2018 positif. 13 tahun. Alhamdulillah setelah 13 tahun menunggu teman-teman. Menurut Mas Fajar, ketofastosis ini aman gak sih buat yang ada masalah dengan batu empedu? Kalau dari pengalaman pribadi, Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan ngebahas tentang gimana cara ngatasin batu empedu. Kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah teman kita yang sudah membaik atau sembuh dari batu empedu hanya dengan merubah pola makan. Yuk kita sama-sama sapa Mas Fajar. Apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar ini lagi mampir sini, kita todong nih ya. Kebetulan pas tadi ada acara kantor sebentar, terus akhirnya sudah lama gak ketemu sama Mas Dika. Oh gitu. Aduh makasih banget nih mau di todong buat sharing, soalnya penting banget nih. Pasti banyak teman-teman juga yang mengalami kantung empedu, ada batu empedu ya, terus ingin tahu gimana cara ngatasinnya secara alami. Nah kebenaran ini katanya nih Mas Fajar pernah punya batu empedu tapi sekarang udah sembuh ya. Iya. Hanya dengan ngerubah pola makan. Yuk kita sama-sama dengerin nih kisahnya Pak Mas Fajar. Dulu tuh awalnya gimana ceritanya bisa sampai kena batu empedu? Dulu kan awal-awal sering makan yang enak-enak. Oh dulunya sering makan yang enak-enak. Semua dimakan kali ya? Makan sate, terus steak itu udah makanan hampir tiap hari. Dimakan sama nasi? Sama nasi. Oh oke. Karena kalau nggak sama nasi nggak enak. Jadi istilahnya dulu pola makannya semua dimakan ya. Jadi nggak ada pola makan. Iya, karena kantongnya masih agak tebal, jadi ya udah yang dulu belum pernah makan dimakan. Oh gitu, seneng jajan berarti ya. Iya. Terus ya akhirnya berat badan naik. Berat badan naik. Dulu pas masih bujang tuh paling sekitaran 60. Oke. Terus itu udah istilahnya makanya udah nggak terkontrol, udah sampai 83. Sampai 83. Dengan tinggi badan cuma 160. Oh, akhirnya berat juga ya. Akhirnya bulat. Makanya banyak teman-teman yang bilang pertumbuhan tuh ke atas bukan ke samping. Oh, jadi itu sebelum nikah malah udah overweight? Belum, kalau setelah menikah overweight. Iya. Sampai ke berat 83 itu. Oh, kemudian semakin lama itu kok badan nggak enak. Semakin lama badan nggak enak. Susah gerak karena berat. Karena ya obesitas. Makan terus geraknya kurang. Oh. Apalagi ditambah aktivitas saya kan lebih banyak di laptop, banyak duduk. Oh, lebih banyak duduk, makan banyak. Nggak banyak gerak. Jadilah obes. Banyak keluhan di badan dong ya, nggak enak. Jadi pernah suatu saat gejala, jadi perut udah sakit. Sakitnya kalau udah kambuh, udah melilit, seperti mau BAB nggak bisa. Oh, mules gitu kali ya. Mules sampai pernah masuk ke IGD. Karena sakit perutnya itu. Terus kata dokter apa? Terus ke dokter spesialis dalam dan ditambah USG. Itu ditemukan batu empedu. Oh, jadi setelah di USG baru kelihatan ada batu-batu gitu. Dan itu setelah istri saya.
istri saya juga sama sebelumnya itu. Oh, istrinya juga ada batu empedu. Iya, jadi udah nggak bisa ditahan, akhirnya operasi. Istri. Iya. Oh, jadi istri duluan yang kena ada batu empedu, sempat dioperasi. Diambil nggak kan? Diambil. Oh, diambil juga. Ambil. Oh, kenapa diambil kan? Mungkin kalau batunya masih kecil masih bisa diobatin kali ya? Enggak, udah. Terus gimana tuh? Awalnya dikasih obat dulu. Oh, obat dulu. Dikasih obat. Untuk meredakan rasa sakit. Harusnya kan minum rutin, tapi saya kan paling nggak bisa itu minum obat sampai tuntas tuh jarang. Oh, males. Terus? Ya itu terus sudah sembuh biasa. Makanya seperti biasa lagi. Oh, oke. Akhirnya kadang juga kambuh lagi, tapi begitu udah enak lagi. Tapi terus akhirnya ketemu sama Mas Dika. Oh. Saya sempat bingung. Tak tunggu kok nggak datang. Oh, janjian nih sama Mas Dika. Terus nggak ketemu. Tak cari dulu orangnya kan gemuk. Masa sih dulu gemuk? Ketemu terakhir kali di pizza itu masih gemuk sekali. Masih gemuk, oke. Nah, ketika ketemu, saya disamperin loh. Tak lihat, walah masya Allah kok sekarang jadi langsing. Terus akhirnya ngobrol sedikit lah, ngobrol. Istilahnya ya intinya pola makannya itu kan dia merubah. Dan setelah itu kan ternyata istri saya juga sudah menerapkan pola makan baru. Oh, ternyata awalnya malah food combining. Oh, dulu awalnya istrinya lebih dulu ikut food combining. Oke. Terus Mas Fajar ikut food combining enggak? Enggak. Kalau makan cuman sayur, buah, akhirnya kan enggak kenyang. Enggak mau gitu ya. Terus akhirnya sering komunikasi dengan Mas Dika. Oh, maksudnya tanya sama Mas Dika pola makannya kayak gimana gitu. Lebih tertarik sama yang ini. Iya. Karena Karena makannya enak. Karena makannya enak. Apa itu makanannya? Saya kan paling seneng kan tengkleng, sate, tengkleng. Pokoknya yang daging-daging lah. Terus seneng dong dicoba dong. Iya, dicoba. Cuman kan jangan pakai nasi. Oh, oke. Sama Mas Dika kan dikasih tahu jangan pakai nasi. Boleh makan gitu-gitu. Boleh makan gitu, tapi nggak pakai nasi. Dicoba. Terus? Ya enak sih. Cuma di kantong ya agak borot. Biasanya cuma 1 porsi dengan nasi udah kenyang. Itu paling deh 2 porsi. Oh. Itu awalnya. Jadi kan karena masih butuh banyak penyesuaian kan akhirnya pelan-pelan. Begitu berjalannya udah makan sedikit udah kenyang. Karena sudah ada cadangan. Iya. Terus waktu awal-awal makannya cuma hewani aja, tapi nggak ada makan nasinya, itu ada gejala-gejala nggak yang dirasa di badan? Ya jelas tidak cepat ngantuk. Nggak cepat ngantuk. Dulu saya kalau keluar kota, khususnya kalau perjalanan Solo Jakarta, itu paling sering tuh tidur. Sampai sama teman saya itu yang jadi sopir, jadi navigator kok tidur. Di perjalanan malah tidur. Tapi setelah ganti pola makan ini, alhamdulillah. Seperti kemarin saya dari Solo ke Jakarta ke sini itu single driver. Oh. Hanya berhenti 1 kali. Malah lebih berenergi ya? Malah lebih berenergi. Oke. Terus yang dirasakan setelah ganti pola makan ya, kan lebih berenergi. Kemudian apalagi manfaatnya yang dirasain tuh setelah itu? Yang jelas keluhan-keluhan sebelumnya itu udah nggak ada. Oh, tadi kan katanya sempat obes ya? Obes. Nah, itu gimana tuh? Itu 1 bulan pertama saya nyoba itu turun 7 kilo. 1 bulan turun 7 kilo. Padahal makannya enak-enak. Bulan kedua turun lagi 4 kilo. Oh, 7. Akhirnya total turun 17 kilo. Total selama berapa lama tuh turun 17 kilo? Itu sekitar berapa? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Jadi sempat turun terus stabil, turun lagi stabil, sampai 4 jadi 63. Biasanya nih Mas Fajar, kalau yang obes-obes gitu, yang ada masalah dengan batu empedu itu, gula darahnya suka waktu diperiksa tinggi. Dulu tinggi nggak Kak gula darahnya?
Kalau gula darah mungkin ya sudah di atas 150. Oh, itu kan tinggi ya. Kolesterol Nah, itu kolesterol itu rekor 350. Total kolesterol pernah 350. Trigliseridanya berapa? 700. 700. Jadi No kalau wonder punya batu empedu. jadi kalau orang biasa udah gak kuat. Udah nggak kuat. Iya ya kalau biasa. Itu yang namanya trigliserida itu kan lemak darah ya. Jadi Mas Fajar itu kenapa lemak darahnya tinggi? Karena dulu pola makannya tinggi lemak juga tinggi karbohidrat. Nah dua-duanya kalau berlebihan maka jadi double Ditambah lemak lagi kalau minum es teh. Ditambah lagi kalau minum es teh manis ya sudahlah itulah semua numpuk ya. Gula dan lemaknya. Meskipun olahraga, dulu kan sempat sering rutin olahraga badminton. Satu set selesai, 1 gelas es teh manis. Satu set selesai, 1 gelas es teh manis. Selalu minum teh manis bahayanya teman-teman. Jadi satu permainan bisa 1 porong, 1 teko. Satu teh. Ya, tapi justru dengan ganti pola makan yang dimakannya ini malah banyakkan hewani ya, hewani dan lemaknya. Nggak pakai nasi, justru turun berat badannya. Terus pernah cek kolesterol? Pernah. Waktu itu awal-awal pernah. Saya sampai beli alatnya sendiri. Nah, terus gimana tuh, ada penurunan nggak? Kalau kolesterol sekarang stabil sudah di bawah 180 malahan. Oh oke. Terus kalau trigliseridanya pernah dicek nggak? Pernah cek. Itu sudah di bawah 200 juga. Wow, alhamdulillah. Dulu kan pas ketika tinggi-tingginya itu setiap bulan sekali untuk menormalkan. Biasanya kan kalau trigliserida tinggi kan sakit di tempat nih biasanya. Jadi kerasa banget. Itu biasanya saya bekam. Dikeluarkan darahnya. P3K-nya itu P3K-nya bekam. Tapi begitu saya merubah pola makan dengan KF ini, itu saya masih ingat terakhir bekam itu 2016. 2017. Udah lama banget ya. KF. Sekarang nggak pernah lagi. Sekarang udah nggak pernah lagi. Oh jadi itu teman-teman, rupanya Mas Fajar mencoba pola makan rendah karbohidrat ketofastosis. Sedangkan yang dimakan dalam pola makan rendah ketofastosis itu justru banyaknya produk hewani beserta lemaknya. Justru kolesterol Mas Fajar profilnya itu membaik, bahkan trigliseridanya pun turun. Aku mau tanya nih, tadi kan katanya karena ada batu empedu, pernah ngecek nggak batu empedunya? Belum. Tapi sekarang masih suka sakit nggak? Enggak. Alhamdulillah selama saya mulai start itu 2017. Itu pas ketika saya tanda itu pas Idul Fitri 2017. Saya mulai. Ya meskipun masih tetap kemasukan ada gulanya, tapi kan cuma sedikit. Pelan-pelan sampai sekarang itu alhamdulillah nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit, nggak pernah ada keluhan lagi. Kalau sakit paling cuma flu itu flu biasa. Dikasih minum air putih banyak sembuh sendiri. Oh berarti Mas Fajar waktu mengikuti ketofastosis itu diikuti semua fase-fasenya ya? Ada fase induksi, fase konsolidasi, fase semua dilewatin ya? Oh sampai sekarang Mas Fajar nyaman dengan pola makan seperti itu yang rendah karbo? Seperti itu? Alhamdulillah. Jadi kalau gula tuh udah sama sekali udah enggak. Oh oke. Jadi yang tadi makan tuh sama Mas Fajar udah stop ya gula pasir. Kemudian yang dihindarin apa? Nasi. Terus pasti karbo-karbo yang lain nih kayak tepung-tepungan. Iya. Tepung-tepungan. Tapi kalau sayur mah udah makan ya. Buah-buahan mungkin juga dibatasin kali ya Mas Fajar. Paling suka tuh mah yang alpukat itu. Malah suka yang alpukat ya. Tapi sekarang susah nih cari alpukat yang enak ya, yang kayak alpukat mentega itu ya. Tapi di rumah malah sebenarnya saking dulu sering makan alpukat itu tumbuh alpukat sendiri di belakang rumah. Oh, sudah 3 kali berbuah. Enak. Tunggu aku tanya. Terus ya, istrinya Mas Fajar ikut juga? Kalau istri dulu awalnya ikut. Oh, dulu pernah ikut. Karena yang pertama dia dari riwayat PCOS. Polycystic Ovarian Syndrome. Terus? Jadi sirkulasi bulanan itu dari muda sampai punya suami itu udah nggak roll. Padahal sampai pernah hampir 8 bulan tuh nggak mens. Oh, nggak teratur jadi mensnya ya? Teratur. Jadi efeknya itu 2 kali operasi pembersihan PCOS. Dari sisi kesuburan itu kita nikah dari 2006. Sampai saya mulai menjalani KF itu 2017 itu belum punya keturunan.
Sampai 2017 sampai itu? 2017. Terus kemudian? Alhamdulillah 2018 positif. Alhamdulillah. 2019 awal lahirlah putri. Oh, alhamdulillah. Justru setelah dua-duanya Mas Fajar dengan istri rubah pola makan, ke rendah karbohidrat, ketofastosis, sama-sama nurunin berat badan, itu malah menyeimbangkan hormonal ya. Menyeimbangkan hormonal malah atas izin Allah, istri yang Mas Fajar hamil sampai sekarang punya putri 1 ya? Iya, 13 tahun. Alhamdulillah setelah 13 tahun menunggu teman-teman. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak.